Al-qaidatu utawi qaidah al-isruna kang kaping 20 iku al-aslu fil abdai at-tahrimu qaidah al-aslu fil abdai at-tahrim. Al-aslu utawi hukum asale fil abdai ing biro-biro apa abdo itu? Wudu itu tahu nggak wudu? Wudu tahu wudu? Wudu nggak tahu. Fil abdo ini biro-biro farji tahu ya? Fil abdo ini biro-biro farji itu at-tahrimu dan haramatan. Hukum asal itu digunakan ketika kemudian sebuah ketetapan menjadi tidak pasti antara iya dan tidak. Kalau pasti maka tidak perlu dikembalikan kepada hukum asal. Misalnya sudah pasti nikah, dinikah maka sudah pasti. Nah karena sudah pasti maka tidak perlu kembali kepada hukum asal. Ini kondisinya adalah belum pasti. Koyo iya, koyo enggak, koyo ora, koyo enggih. Namanya kemudian dikembalikan kepada hukum asal. Nah hukum asal dari kemaluan perempuan adalah hukumnya haram. Masukin contoh sekarang. Al-amthilatu utawi iki beberapa contoh. Minha itu setengah saking amtilah idah kalatos utawi dawuh idah kalatos ing dalam nalikane dadi campur sapa mahramatun wadon mahram itu ya ada 3 jalur, mahram nasab, mahram rodok dan mahram musyawarah. Ketika sudah termasuk mahram maka tidak membatalkan wudu dan haram untuk dinikah. Nah sekarang kondisinya adalah kita nggak tahu siapa mahram kita. Yang jelas kita yakin di sebuah desa salah satu perempuan adalah termasuk mahram kita. Campur dengan perempuan lain. Maka selama jumlah perempuan itu terhitung maksurat, nggak banyak teman, masih dalam jumlah yang bisa dihitung 500, 1000 satu desa misalnya. Maka sampean sing merupakan laki-laki yang punya hubungan dengan perempuan tadi yang mana nggak tahu, nggak jelas mana perempuannya, tidak boleh menikahi salah satu perempuan satu desa. Tidak boleh menikahi salah satu perempuan dari perempuan yang ada di desa tersebut. Kenapa? Karena di sana ada mahram yang tidak tahu yang mana. Sampai nggak tahu siapa salah satu di antara mahram tersebut. Kalau selama masih maksurat terhitung jumlahnya masih bisa dihitung maka nggak boleh. Tapi kalau sudah tidak bisa dihitung, boleh maksurat, terlalu banyak jumlahnya, sak Malang Raya misalnya, atau sak Jawa Timur, atau bahkan sak Indonesia, maka sampai boleh berijtihad menentukan dan mengambil satu calon istri diyakini bukan termasuk mahram sampainya. Kenapa? Karena kalau sudah hitungan ghairu maksurah, kalau sudah termasuk hitungan yang tidak bisa terhitung karena saking banyaknya jumlahnya,
kok nggak boleh memilih salah satu perempuan tersebut, maka namanya menutup pintu pernikahan yang otomatis membuka pintu perzinahan. Dan yang demikian nggak boleh. Karena hal inilah kemudian sampean boleh memilih salah satu perempuan sing ukurannya wis sak Malang, sak Jawa Timur atau sak Indo. Biniswati maryatin kelawan pira-pira wong wadon desa siji, lawan pira-pira wong wadon desa siji maksuratin pira-pira wong wadon tak kena den hitung. Maksuratin pira-pira wong wadon tak kena den hitung. Kalau kondisinya begitu, intanaa apa jadi kacegah. Apa al-ijtihadu ijtihad. Ijtihad itu yang dimaksud di sini adalah memantapkan dalam hati untuk menentukan pilihan salah satu perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Enggak boleh, karena masih dalam ukuran maksura. Apa kok ngono? Li'anna min syartil ijtihadi krana temen seturune iku setengah saking syarat ijtihad menentukan pilihan maksudnya. Li'anna min syartil ijtihadi krana temen seturune iku setengah saking syarat ijtihad fi syai'i ing siji-siji iku ayatuna yen ana apa asluhu asale syai iku ayatuna bukan iku ya ayatuna ana yen ana itu isine li ana yen ana apa asluhu asale syai iku mubahatun perkara kabeh menanakan. Ijtihad bisa dilaksanakan kalau memang dilakukan pada sesuatu yang boleh. Karena asalnya penggunaan ijtihad itu hanya terbatas pada sesuatu yang boleh. Kalau asalnya itu adalah haram, maka tidak boleh. Hatta yata'ayyada sehingga ini asal katanya ta'ayyada itu dari muatan, dari kuat. Saya nggak tahu kok kenapa lafadznya hatta ta'ayyada. Ya kita buat maksudnya yu'ayyida, karena yang dimaksudkan adalah kata-kata yu'ayyida. Hatta yu'ayyida sehingga muatakan, hatta yu'ayyida sehingga yu'ayyida muatakan apa dari kal aslu mangkono asal muatakan hal ijtihad dan ijtihad menentukan pilihan. Nah, kalau sudah kuat hukum asalnya atau hukum asalnya menguatkan kepada ijtihad, maka ijtihad boleh dilaksanakan. Kapan ijtihad boleh dilaksanakan? Ketika jumlah perempuannya Allah tidak terhitung, saking banyaknya. Wa inna ma jazalan an mestine wenang apa nikah fi surati ghairil maksurati ing dalem rupa liyane pira-pira wadon kang kena den itu. Fi surati ghairil maksurati ing dalem rupa liyane pira-pira wadon kang kena den itu. Jadi nikah diperbolehkan atau memilih salah satu perempuan yang tercampur dengan mahram kita itu boleh dilaksanakan ketika jumlah perempuan yang campur dengan mahram kita itu tidak terhitung atau jumlahnya sudah teramat banyak. Dalam maksud apa? Ruksotan krono kamurahan.
karena termasuk dispensasi syariat, rukhsatan krono kamurahan atau dispensasi syariat. Li alla yursadda, yang tujuannya li alla yursadda supaya yen ora den buntoni, li alla yursadda supaya yen ora den buntoni apa ba'un nikahi lawange nikah wayung fatahalan den buka apa babus sifai lawange zina. Kalau sak Jawa Timur tetap tidak diperbolehkan bagi kita untuk berijtihad menentukan satu pilihan kepada salah seorang perempuan di Jawa Timur misalnya, kalau tetap nggak boleh, maka berarti sudah terjadi menutup pintu nikah yang secara otomatis akan terbuka pintu zina. Yang demikian itu tidak diperbolehkan. Ini namanya al-aslu fil abdoat at-tahrim. Jadi kondisinya nggak jelas macam itu tadi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk kita nikah, maka dikembalikan kepada hukum asal bahwa tidak boleh bagi kita menentukan pilihan seorang perempuan di hitungan perempuan yang masih mudah untuk dihitung. Tetapi sebagai rukhsah dari syariat agama Islam, maka kalau sudah termasuk jumlah hitungan perempuan yang sudah tidak terhitung dan jumlahnya sudah banyak, seperti sak Malang Raya, seperti sak Jawa Timur, atau seperti sak Indonesia, maka kemudian syariat memberikan dispensasi boleh menentukan pilihan untuk kita jadikan sebagai seorang istri dari jumlah perempuan yang di antara sekian perempuan itu ada salah satu mahram kita. Ya, yang tujuannya supaya tidak tertutup pintu nikah. Ya, kalau pintu nikah ditutup secara otomatis akan menimbulkan terbukanya pintu zina. Minha, apa yang kedua? Minha itu setengah saking amtilah lawak kala lamun makilaken. Lawak kala lamun makilaken sapa wong sakson ing awak-awakan suci akad wakalah, akad perwakilan Fisira ijariyatin ing dalem tuku budak wadon. Jariyah itu kadang dimaknani dengan wadon anom, kadang dimaknani dengan budak perempuan. Tapi karena kaitannya dijual beli, tidak ada orang yang boleh diperjualbelikan kecuali apa? Budak. Maka maknanya jariyah ini adalah budak wadon. Wa wasofa lan nyipati sapa wong ha ing jariyah. Wa wasofa lan nyipati sapa wong ha ing jariyah. Setelah itu pastaro paknya pak atau pastaro maupun muli tuku sapa alwaki wong kang den pasrai jariyatan ing budak wadon bisifati kelawan sifat mau. Ada al-il ahdi dikri dalam lafaz asifat, sehingga yang dimaksud dengan sifat itu adalah sifat yang sebelumnya telah disebutkan. Jadi misalnya Arif menyuruh Ardi untuk beli budak perempuan. Kalau Ardiansa saya belikan budak perempuan yang harganya Ustaz rasakan harganya, yang penting bodinya menarik dengan ciri-ciri cantik yang nilainya 10 misalnya. Berangkatlah Ardi kemudian membeli
budak tersebut dengan sifat dan kriteria yang sudah ditetapkan dipesankan oleh arif sebagai muwakil, orang yang mewakilkan. Nah, posisi arif di sini sebagai wakil. Tetapi sebelum kemudian oleh ardi dipasrahkan, akhirnya kan ardi berangkat untuk mendapatkan budak perempuan tersebut. Akhirnya beli dengan harga 1 M misalnya. Karena kualitasnya bagus, maka harganya tentunya mahal. Sayangnya sebelum diserahkan kepada ardi ini meninggal terlebih dahulu. Meninggal terlebih dahulu. Nah, maka bagi arif, walaupun ciri-ciri sudah sama, itu nggak boleh lantas dinikmati. Allah itu kalau dinikmati, kata kok kasar. Didekati kan? Nggak boleh didekati sementara perempuan tersebut. Kenapa? Karena bisa saja ardi membeli perempuan itu untuk dirinya sendiri. Nah, karena masih ada kemungkinan membelikan arif sesuai dengan kriteria tadi, atau membeli untuk diri sendiri, maka hukumnya masih 50-50. Nah, ketika 50-50 semacam inilah dikembalikan kepada hukum asal. Apa hukum asal? Al-aslu fil abdo at-tahrim. Yang sehingga imbasnya arif belum bisa menikmati atau mendekati budak perempuan tersebut, walaupun kriteria dari perempuan itu sudah lengkap sesuai dengan pesan. Ya alasan itu tadi, karena memang bisa saja arti membeli untuk dirinya sendiri. Waman dalam mati sopo wakil, waman dalam mati sopo wakil, qabla ayu salimaha, dalam sadurunge yen to masrahaken sopo wakil ha ing jariyah. Qabla ayu salimaha ing sadurunge yen to masrahaken sopo wakil ha ing jariyah. Masrahaken lil muwakili maring mongkang makilaga ardi. Wakilnya arif ya, wakilnya arif tadi. Lam yahillah mongko ora halal lil muwakili kaduwe wong kang makilaken apa watuha wati ing jariyah. Tahu wati kan? Tahu wati kan? Ya Mbak Wati itu. Apa watuha wati ing jariyah. Apa kok enggak oleh ihtimali annahu menurut member teman setuhune wakil, karena member teman setuhune wakil iku istaro tuku sapa wakil ha ing jariyah linafsihi krana awak dhewene wakil, krana awak dhewene wakil. Wa ingkana senajan ono apa sira ul wakili tukune wong kang den pasrahi, tukune wong kang den pasrahi tuku al jariyata ing budak wadon mau, ono alnya apa tadi? Lil ahdi dikri al jariyata ing budak wadon mau iku bisifati kelawan pira-pira sifat al-madhkurati kang den sebut. Sifat-sifatnya sudah sesuai dengan kriteria dan pesanan. Zahiran, ini agak muskil saya. Ini. Wa ingkana senajan ana apa sira ulwakili oleh tukune wong kang den pasrahi al-jariyata ing budak wadon mau bisifati lan sifat al-madhkurati iku dhawiran kang pertelo fil hili ing dalam halale, walakin dal asal tetapi hukum asale iku at-tahrimu den haramaken. Sampai kapan? Hatta yutayakona sing den yakini apa sababul hili sebabe halal, sampai diyakini penyebab dari halal bagi arif untuk menikmati perempuan budak tersebut.
Misalnya ada kwitansinya, di sana disebutkan beli budak perempuan untuk Arif, ada kwitansinya. Atau ada saksi bahwa ketika Ardiansyah membeli budak perempuan tadi, ada yang melihat dan ada yang mendengar bahwa Ardiansyah ngomong, budak ini saya beli untuk Ardi. Memang Ardi memesan budak tersebut untuk Arif memesan budak perempuan ini untuk saya belikan, kata Ardi, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk Arif sebagai mewakil. Nah, kalau sudah ada bukti dan saksi semacam itu, berarti sudah jelas pembelian budak perempuan itu bukan untuk dirinya sendiri Ardi, tetapi untuk Arif. Sekarang bagi Arif sudah halal untuk Allah menikmatinya. Menikmati halal bisa. Kenapa halal? Karena sudah ada bukti dan saksi. Selama belum jelas, tidak ada bukti dan saksi, maka bagi itu tidak boleh menikmati. Apa kok nggak boleh? Karena al aslu fil abdo at-tahrim. Kau bisa bilang. Yang terakhir, yang terakhir minha, iku setengah saking ngamtilah. Wat usarodi utawi lapat wat usarodi. Wat usarodi utawi waki ing pira-pira wadon kang den boyong. Gorong mari. Sekarang kata ngomong. Oh iya. Yang kalau wat usarodi utawi waki ing pira-pira wadon kang den boyong, alati rupane pira-pira wong, alati rupane asarodi yujallina kang den tarik sapa alati min maudhi'il harbi saking panggonan perang, iku la tahillu ora halal sapa alati. Iku la tahillu ora halal sapa alati illa ayyuta soba, angin yento den tetepaken atau den jenengaken fil magoni ing dalam masalah pira-pira bondo rampasan perang. Fil magoni ing dalam masalah pira-pira bondo rampasan perang, ghanimah, mufradnya ghanimah. Min jihatil imam saking arah-arai imam pemerintah. Sapa yang ditetapkan man sapa wong yuksinu kang pinter sapa man, sapa man wong yuksinu kang pinter sapa man ismataha ing andum magoni, ismataha ing andum magoni. Karena sudah ditetapkan sebagai orang yang kebagian tugas untuk membagikan ghanimah, payuksimu maupun nuli andum sapa man ha ing magoni min ghairi khairin saking tanpa wedi waladun lan tanpa aniaya. Ini maksudnya begini. Jadi contoh yang ketiga dari kaidah yang ke-20 yaitu al-aslu fil abdo at-tahrim adalah perempuan-perempuan kafir yang ditangkap selesai kemenangan tentara muslim itu tidak lantas kemudian boleh dinikmati oleh tentara perang itu. Kenapa? Karena memang belum dibagikan. Nah, pembagiannya itu adalah menjadi ganti daripada akad yang memperbolehkan bagi tentara perang untuk menikmati perempuan-perempuan tersebut. Sampai kapan? Sampai kemudian oleh pemerintah ditunjuk seseorang yang pintar membagikan rampasan perang. Nah, ketika sudah ditunjuk, sampean bagian membagi
rampasan perang. Nah, oleh yang ditunjuk tadi